Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Unindra. Kenalkan, nama saya Duyanti Marlita dari kelas X4L. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi CPU. CPU itu merupakan komponen terpenting dari sistem komputer, di mana komponen pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun dari beberapa komponen. Untuk komponen utama CPU ada empat macam, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau kita sebut dengan ALU. Kedua ada Control Unit. Ketiga ada Register. Keempat ada CPU Interconnection. Untuk fungsinya tersebut, ALU bertugas sebagai membentuk kursi-kursi pengolahan data komputer. ALU juga disebut sebagai mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Kemudian ada control unit yang bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasionalnya. Ketiga ada register. Register tersebut bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian ada CPU interconnection. Apa sih CPU interconnection itu? Sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register. Lalu apa sih fungsi CPU itu? Fungsi CPU itu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Lalu kita ada juga apa aja sih si control unit tersebut? Si control unit itu ada 3 macam, yaitu ada PC, program counter yang berisi alamat memori untuk mengambil instruksi selanjutnya. Ada IR, instruction register yang menampung instruksi yang diambil dari memori. Yang ketiga ada AC, akumulator, penampung sementara untuk data hasil eksekusi instruksi tersebut. Kemudian ada siklus instruksi yang merupakan proses yang terjadi dalam CPU, yaitu sebuah siklus yang diawali dengan pembacaan instruksi dari memori. Setiap kali terjadi pembacaan, memori program atau PC akan menambahkan satu hitungan. Selanjutnya, instruksi tersebut akan diisikan di dalam register instruksi R yang kemudian akan diterjemahkan oleh CPU untuk menjalankan proses yang diperintahkannya. Kemudian siklus instruksi itu dikelompokkan menjadi 11, yaitu ada CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori. Ada CPU I/0, perpindahan data dari CPU ke modul. Selanjutnya ada pengolahan data, membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kemudian ada kontrol, merupakan instruksi untuk melanjutkan kontrol fungsi atau kerja. Kelima ada instruksi address calculation atau IAC, menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Keenam, instruksi fetch atau kita sebut dengan IF, membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Ketujuh ada instruksi operational decoding atau kita bisa sebutkan EOD, menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Ke-8 ada operan address calculation atau OEC, menentukan alamat operan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Ke-9 ada operan fetch atau OF, mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Ke-10 ada data operation
atau DO membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Ke-11 ada operand store atau OS, menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Kemudian di sini kita juga ada siklus bit atau eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang bertugas mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang akan dibaca akan dimuat dalam register instruksi atau kita sebut dengan IR. Terus instruksi-instruksi tersebut akan dibentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukannya. Untuk aksinya tersebut, aksi CPU adalah CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori, CPU I0, perpindahan data dari CPU ke modul I0 dan sebaliknya. Pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Untuk elemen siklus eksekusi hampir sama dengan siklus instruksi, dia hampir mirip. Terus kita juga ada siklus indirect atau merupakan siklus pengambilan operan sumber. Kemudian ada siklus interrupt, terjadi pada saat kontrol unit memeriksa kehadiran permintaan interupsi sebelum melakukan pengambilan instruksi baru dan setelah itu instruksi yang sebelumnya diselesaikan. Kemudian ada siklus execute, lebih kompleks dibandingkan dengan siklus-siklus lain karena dia memiliki kelebihan tersebut. Kemudian ada juga macam-macam sinyal interupsi, program, timer, kernel, hardware, failure. Untuk materi yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat. Selamat siang.